pembicara selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami undang Profesor Dr. Budi Iman Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, MPH. Beliau adalah Ketua Himpunan Uroginekologi Indonesia yang akan menyampaikan materi dengan judul Uroginekologi merupakan ilmu masa depan bagi peningkatan kualitas hidup perempuan. Silakan, Prof. Kami waktu. Baik, terima kasih Pak Sony sebagai moderator. Terima kasih sudah mengundang saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat tentu saja buat kita semua. Mohon izin untuk share screen. Apakah bisa dilihat, Pak Sony? Teman-teman semua? Bisa, Prof. Bisa. Terima kasih. Ya. Seperti kita ketahui bahwa uroginekologi ini merupakan penyakitnya itu tidak membuat mati, ya, tapi dia membuat sengsara. Ya, tinggal kita pilih saja, ya, mana yang maunya sih yang nggak sengsara, maunya juga nggak mati. Ya, mudah-mudahan sejawat semua bisa memilah-milah, ya, karena di negara maju dia sudah berubah ke masalah quality of life, ya, kualitas kehidupan. Sedangkan kalau di negara kita masih berkutat dengan angka kematian ibu yang tidak kunjung turun secara signifikan. Ya, sekarang banyak permasalahannya yang saya kira kita harus juga sekarang tidak boleh terlalu tertinggal dengan negara-negara tetangga kita. Ya. Seperti kita ketahui bahwa kita ini termasuk di negara ASEAN, ya, di mana populasi kita ini termasuk yang unik, ya, apalagi kita banyak sekali budaya-budaya kita sekian banyak dengan falsafah kita adalah Pancasila, ya, dan saya kira kita lihat saja kalau di foto ini bagaimana wanita di Indonesia itu betul-betul tough, ya, tangguh, bagaimana beliau kadang-kadang menjadi tulang punggung. Dan kita tahu perempuan itu merupakan sebagai tiang dunia. Ya, kalau kita di Muslim ini agama itu menjadi tiang juga, ya, tiang satu negara. Ini juga wanita ini juga menjadi tiang. Jadi kalau wanitanya buruk, hancurlah negara tersebut. Begitu juga di satu keluarga. Ya, jadi kita juga harus memahami itu. Jadi kalau kita lihat bahwa kurang lebih 240 juta, ya, saya kira ini menjadi secara dunia itu, ya, menjadi masalah. Ya, ini kalau 240 juta ini sama dengan penduduk Indonesia gitu, kurang lebihnya begitu, yang menderita gangguan dasar panggul. Ya, jadi saya kira juga dari sisi aspek lama survivornya, ya, artinya kemungkinan hidup itu wanita itu lebih panjang, ya. Dan kalau kita lihat adalah paradigmanya, ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa saat sekarang kita harus mindset kita tuh harus diubah, bahwa sekarang yang penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup, ya. Saya kira hal ini juga bergantung kepada kita semua tentu saja, tenaga kesehatan, ya, terutama para dokter sejawat semua, bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang baik, ya, bagaimana agar mereka itu bisa hidup di usia nanti, di samping usia lebih panjang juga kualitas hidupnya juga baik. Nah, problemnya adalah bahwa ini gangguan dasar panggul ini merupakan satu silent epidemic, jadi epidemik yang tersembunyi, ya, yang kita juga tenaga medis belum tahu. Tadi sampaikan Dr. Fernandi, ya, memang belum banyak yang memahami masalah ini, padahal ini merupakan masalah yang
urgent, ya. Seperti ketahui bahwa anak kita perempuan, istri kita perempuan, ya, ibu kita perempuan, begitu, ya. Dan mana mungkin kita tidak peduli dengan kondisi yang akan mereka alami, ya. Jadi yang paling penting adalah dulu itu kita bilang banyak anak banyak rezeki. Memang berisiko makin banyak adalah makin worse untuk terjadi kerusakan dasar panggul. Ya, apalagi persalinan itu juga banyak ditolong oleh dukun-dukun, ya. Saya kira kalau negara ASEAN sudah mulai tidak ada lagi, ya, kecuali di Timur Timur. Saya kira saya juga pernah bertugas tahun 81 sampai 83 di sana, itu memang masih banyak. Ya, jadi saya kira itu juga menjadi problem, ya, bagaimana kita bisa menolong persalinan itu dengan baik dan benar sehingga kita bisa menjaga dasar panggul wanita tersebut bisa terpelihara dengan baik. Kita lihat pusat-pusat pendidikan di uroginekologi ini masih belum banyak sebetulnya di Indonesia. Kita lihat, ya, yang merah ini adalah dan jumlah konsultan uroginekologi ini baru saja juga mungkin sekitar 60, ya, 65 begitu, belum sampai 70-an dibanding dengan konsultan yang lainnya, ya. Dan saat ini baru ada di Fakultas Kedokteran Indonesia, dan kemudian ada nanti Bandung sudah membuka lagi, kemudian nanti akan disusul oleh Surabaya, ya. Memang kita juga di dalam POGI sendiri juga sedang mempertimbangkan barangkali juga dalam tahun ini nanti akan dibuka lagi pendidikan fellow. Ya, fellow itu memang dasarnya harus SPOG. Ya, mungkin nanti kalau ada pertimbangan dengan ID, kita juga bisa membuat satu pelatihan-pelatihan yang berdasarkan kompetensi tentunya, yang bisa membantu teman-teman yang bertugas di daerah itu bisa melaksanakan tugasnya di sana dengan baik. Jadi kalau kita lihat bagaimana di tahun 2001 saja bahwa kebutuhannya itu memang sudah sangat meningkat, ya. Di dalam 2000 sampai 2030 ini sebetulnya problemnya itu sudah meningkat 45% kasus-kasus mengenai kasus pasien dengan pelvic floor dysfunction. Ya, jadi makin lama meningkat dan kita tidak boleh juga tidak siap menangani masalah tersebut. Jadi ini pertimbangan di Amerika Serikat. Ya, ternyata peningkatannya dengan cepat sebelum tahun yang dia prediksikan itu tahun 2030, sekarang saja 2020-an ini sudah melebihi. Ya, kita ini yang tidak aware dengan masalah itu. Apalagi dalam waktu dekat ini akan masuk pasar global. Bebas dia akan masuk ke Indonesia, ya, apalagi pemerintah sudah mencanangkan yang disebut namanya medical tourism, dan medical tourism itu saya yakin dia akan fasilitas itu akan diperhatikan, dia akan berkualitas begitu, ya. Jangan sampai 40% yang medical up itu dipegang oleh mereka, ya, tenaga-tenaga asing gitu, dokter-dokter asing, sehingga kita yang mengacu cuma 60% hanya yang medical middle low pada ini negara kita gitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi prediksi ini, ya. Nah, kalau kita lihat, kita bicara memang di Amerika karena memang data kita sendiri itu belum lengkap, ya, memang ada terbatas di beberapa center saja. Kalau kita lihat memang yang berkunjung itu memang kita lihat, ya, range-nya itu semua. Jadi uroginekologi itu adalah sebetulnya dari masa remaja itu sampai masa sudah postmenopausal. Ya, jadi ini saya kira juga menjadi perhatian kita semua, ya. Diperkirakan perkiraan itu menjadi 1 juta lebih ini yang setiap tahun, ya, di tahun 2020. Kalau kita bicara per 1000 wanita, ya, dan ini juga kita lihat perkiraannya, ya, ini makin lama usia makin bertambah panjang, ya, tapi tentu saja kualitas kehidupannya juga akan tidak begitu baik, gitu, ya. Jadi kembali lagi
peningkatan kasus pelvic floor dysfunction itu akan disfungsi dasar panggul itu akan meningkat dari tahun ke tahun. Ya, jadi apa saja jenis kasusnya kita lihat dari penurunan rahim, ya, penurunan kandung kencing, penurunan dubur di sini, atau sesudah operasi, ya, histerektomi, dia akan timbul prolap puncak vagina, apalagi kalau kita tidak merusak lingkaran serviks, ya, cervical ring, itu hampir pasti akan terjadi prolap puncak vagina. Itu juga menjadi problem buat kita semua. Jadi berbagai jenis kasus-kasus uroginekologi ini makin lama makin banyak. Jadi kalau kita lihat perkirakannya gitu ya, ini inkontinens urin ini kira-kira sekitar 29%, fecal incontinence 7%, dan prolaps organ pelvic ini kira-kira hampir 20%. Jadi ini juga harus menjadi antisipasi buat kita semua. Ya, dan saya kira tentu saja pelvic floor itu ada, biasanya kita bicara dari prolaps organ panggul, ya, prolaps uteri, inkontinens urin, inkontinens fekal, ya, kemudian yang disfungsi seksual. Ya, ini juga tadi disampaikan Dr. Fernandi menyampaikan dengan periometer diukur kekuatan dari kencangnya otot dasar panggul itu, ya, itu meskipun tidak 100%, tapi paling tidak itu 80% itu bisa menggambarkan bahwa itu sudah terjadi kelemahan tentu saja kalau di negara maju itu menjadi problem dari masalah kalau cengkeramannya tidak bagus, tentu saja itu akan menjadi problem, ya, disfungsi seksual tentunya akan terjadi pada pasangan tersebut. Ya, kalau kita lihat apalagi 50% wanita yang pernah melahirkan per vaginam, ya, itu akan mengalami pelvic floor dysfunction, terutama prolaps uteri. Ya, jadi ini juga menjadi penting, ya. Jadi apa saja yang tadi saya sudah sampaikan, ini juga bicara mengenai quality of life, ya. Jadi jangan kita berbicara sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, kalau orang umur 40-50 datang kepada kita, terus ditanyakan, umur 60 datang, kemudian dia sering kencing, ya, ngompol dan sebagainya, jangan kita berbicara itu seolah itu ibu udah tua, Bu, itu udah biasa, itu tidak normal gitu. Ya, bagaimana kita menangani kasus tersebut gitu, ya. Nanti kita bicara inkontinens juga macam-macam jenisnya, ya. Yang paling banyak adalah stress urinary incontinence, itu boleh bilang 90% akibat hamil dan persalinan, dan sisanya adalah mungkin yang kedua adalah overactive bladder. Ya, makin tua mungkin akan terjadi mix, campuran, ada overactive bladder, ada juga stress urinary incontinence. Ya, jadi saya kira kalau kita bicara inkontinens urin, terutama pada wanita-wanita yang hamil melahirkan, biasanya dia akan mengalami yang kita sebut stress urinary incontinence. Ini biasanya ditandai dengan batuk, sering batuk dan sebagainya gitu, ya. Atau kalau batuk dia akan keluar kencingnya, ya, atau aktivitas. Jadi penekanan ada peningkatan tekanan intraabdomen, dia urin itu akan keluar dengan sendirinya. Kalau yang paling worst, ya susah dia mau sholat dan sebagainya, ya, karena dengan perubahan posisi itu akan keluar urinnya. Nah, saya kira ini beberapa jenis, ya, stress urinary incontinence tadi saya sampaikan, ini karena ada peningkatan tekanan intraabdomen, sedangkan kalau ini ada hiperaktif dari otot detrusor, dan kemudian mix ini ada overactive bladder-nya, ada juga stress urinary incontinence. Ya, yang paling penting adalah tidak ada satupun kalau kita bicara sudah timbul mengenai gangguan uroginekologi, tidak ada cure. Kita bicara tidak ada lagi bicara sembuh. Kita aja bicara adalah improve, perbaikan. Ya, jadi itu yang perlu juga menjadi catatan buat kita. Oleh sebab itu pencegahan itu menjadi lebih penting. Ya, seperti apa yang disampaikan Dr. Fernandi, bagaimana deteksi dini, jangan sampai dia itu menjadi lebih worse begitu. Ya, ini paling banyak ditemukan juga di Indonesia. Ya, prolaps organ panggul ini, ya, tentu saja kalau di kita menggunakannya dengan pengukuran fisik itu dengan POCQ, ya, prolaps organ panggul quantification, ya. Tapi kalau buat teman-teman mungkin ya nanti kita bisa
pelajari, kita bisa lakukan pelatihan tidak terlalu sulit gitu ya, dalam beberapa jam teman-teman pasti akan sudah bisa, karena kita sudah menemukan cara-cara menjelaskan itu dengan mudah yang bisa ditangkap. Ya, mungkin kalau sementara Anda bisa pakai Bowden Walker saja lah, ya itu yang sementara bisa Anda kerjakan, ya. Nah, ini saya kira beberapa risk factor, tadi Dr. Fernandi sudah menyampaikan, kira-kira apa saja, salah satunya adalah persalinan. Salah satunya adalah ballooning namanya ya. Hiatus genital itu melar ya sampai dia melewati batas ambangnya sehingga tidak bisa kembali lagi. Mestinya melar dia bisa balik lagi, melar tapi ini udah melewati batasnya dia rusak gitu ya. Nah, salah satunya juga ada paritas, ini berpengaruh. Begitu juga dengan aging faktor, begitu juga menopause, di mana estrogen makin berkurang, tentu saja kelemahan otot-otot itu juga makin menurun. Ya, tapi tentu saja kalau tidak ada kerusakan, tentu saja penurunan itu masih bisa dikompensasi gitu ya dengan mekanisme tubuh gitu. Ya, jadi saya kira ini juga perlu dipahami. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, meskipun ada juga namanya genetik, ya faktor genetik, tapi itu saya kira tidak terlalu banyak ya, 5% barangkali. Sehingga kalau memang ditemukan faktor genetik, itu ada, riwayat keluarganya ada, dan sebagainya, memang idealnya dia tidak dianjurkan untuk melahirkan pervaginal. Ya. Meskipun kita tahu hamil sendiri sudah mengalami kerusakan otot levator ani itu, otot dasar panggul itu sekitar 2,5 sampai 7,5%. Ya, itu dalam penelitian yang saya lakukan tahun 2012. Ya, ini juga problem pemegang peran juga mengenai faktor kolagen di sini. Ya, ada kolagen tipe 1 dan tipe 3. Ini juga mungkin teman-teman sekedar tahu saja ya. Kira-kira ini nanti saya kira ini berkaitan untuk bicara ke patofisiologinya. Ya, jadi barangkali buat teman-teman yang penting bisa mengetahui, kemudian bisa mendiagnosis, dan kemudian paling tidak bisa mendeteksi dengan dini, kemudian segera merujuk, ya. Atau barangkali bisa juga under treatment ya, barangkali pengobatan dasar itu tentunya Anda harus bisa lakukan. Nah, ini yang saya bilang namanya kerusakan levator ani. Ini sampai 15-30%. Kalau penipuan saya di tahun 2012 itu sekitar 17%. Ya, tentu saja ini akan menjadi problematik nanti di masa depan. Nah, problemnya sekarang apakah seksio itu bisa mencegah? Ya, jadi seksio ini hanya bisa mencegah 1 dari 7 wanita. Oleh sebab itu diperlukan satu namanya sistem scoring untuk memprediksi. Tapi kalau semua dioperasi ya kita cuma melindungi 1 saja dari 7 wanita. Ya, jadi tidak semua wanita. Tapi di Amerika itu semua dokter kandungan yang hamil, kandungan yang perempuan maksud saya yang hamil itu semua mereka sesar. Ya, mayoritas mereka minta disesar. Tapi nggak tahu alasannya gitu. Alasannya karena takut kalau nanti jadi prolaps atau takut jadi incontinence, jadi disfungsi dasar panggul. Nggak ada alasannya sebetulnya ya. Nah, itulah menurut saya sekarang sedang dicari karena prolapsan panggul itu adalah multi teori ya, multifaktorial, nggak bisa dicari cuma hanya satu saja. Ya, jadi kita juga mesti pahami. Saya kira juga ada, apalagi di zaman sekarang itu zaman BPJS angka seksio meningkat dan kemudian permintaan juga karena tren dia tidak mau rusak gitu ya. Apalagi sekarang teknik sesar juga sudah makin baik sehingga scar itu juga bisa diminimalisasi ya, meskipun dia pakai seksio dia masih bisa pakai bikini begitu karena scarnya tidak begitu tampak begitu ya. Ini juga menjadi perhatian kita semua ya. Jadi masalahnya apakah seksio atau pervaginam? Ya, kalau kita bisa pervaginam tanpa ada faktor risikonya yang berarti, tentu saja kita anjurkan untuk faktor pervaginam. Ya, jadi faktor risiko ini banyak saya bilang tadi ya. Apalagi kalau usia primitua, ya itu sangat mudah terjadi kerusakan otot levator ani. Ya,
1 dari 3 wanita 35 tahun yang lahir per vaginam itu akan terjadi kerusakan, pasti udah. Ya, begitu juga berat bayi. Ya, pada penelitian saya itu sekitar 3.250 gram. Kalau lebih dari itu dia berpotensi faktor risiko untuk ke sana. Begitu juga kala dua yang lebih dari 1 jam itu juga menjadi risiko. Begitu juga tindakan episiotomi. Begitu juga jenis persalinan, apalagi menggunakan forceps, ya itu 7 kali rusak gitu, otot risikonya rusak ya. Jadi beberapa hal kalau kita lihat ini berapa saja ini menjadi problem ya. Jadi epidemik yang tersembunyi di dalam 60 tahun terakhir ya. Dan perlu diketahui bahwa yang sudah mengalami operasi pun dia akan mengalami reoperasi bisa terjadi karena memang problemnya kita tidak tahu kausanya ya, karena multifaktorial ya. Salah satu major adalah major utamanya salah satunya adalah faktor ANI tersebut ya. Jadi saya kira juga strategisnya apa, yang penting adalah kita mendeteksi dini ya, itu akan lebih baik. Kemudian pencegahan bagaimana, terutama pasien-pasien yang hamilan ya atau persalinan, bagaimana kita mengembalikan fungsi otot levator itu ANI itu menjadi baik kembali ya. Jadi deteksi dini kita bisa pakai model yang ditemukan oleh Jelfsek, bisa Soligo ya, bisa juga ini ada bisa skor ini penelitian juga dari saya 2012 itu sebenarnya untuk mempermudah teman-teman untuk memprediksi ya kemungkinan terjadi kerusakan otot levator ANI. Ya ini banyak ya, bisa juga pakai smart pelvic yang tadi disampaikan Dr. Fernandi itu juga bisa mendeteksi ya. Ini juga Jelfsek kita lihat untuk apa saja di sini ada faktor risikonya lewat keluarga, jenis persalinan, tentunya kalau ada keluhan-keluhan inkontinensia sebelum hamil. Ya, kita lihat ini ada vakum ekstraksi, sebenarnya vakum lebih rendah daripada forceps ya risikonya. Kemudian juga tingkat keparahan rusaknya robekan perineum ya, grade 3 4 itu akan menjadi worse gitu ya, lebih jelek. Ya, jadi juga untuk kita pakai your choice ya, di Dublin itu di Ayuga ada singkatannya itu ya, dia harus ada inkontinens sebelum hamil, ini faktor risiko ya, race ya, kemudian usia ya saat persalinan, kemudian tingginya, BMI-nya ya, kemudian jumlah persalinan dan kemudian berat bayi. Ini teman-teman bisa mengambil di webnya dia ya untuk mencoba mengisi kira-kira risikonya. Tapi nanti saya kasih lihat ya. Bagaimana cara mendeteksi ini, tentunya paling mudah ini ya. Pada saat dia persalinan, Anda bisa lihat di antara simpisis itu, ya, di antara uretra itu Anda bisa lakukan dengan jari. Tapi ya memang itu butuh pengalaman ya, karena dia akan longgar atau sudutnya juga sudah mulai lebar dan sebagainya. Anda mesti tahu dulu normalnya. Ya, ini kita lihat. Kita gambarkan di sini ya, tadinya sebelum persalinan ini perineum panjangnya 2,5 cm, sedangkan hiatus genital itu cuma 2 cm ya, tapi begitu bersalin kita lihat panjangnya menjadi melar menjadi 5,5 cm ya, perinealnya juga menjadi 3 cm ya. Ini sudah kalau dijumlah menjadi 8,5 cm ya, yang tadinya 4,5 cm jadi ya, batasnya sebenarnya 6 cm begitu ya normalnya, tapi ini sampai 8,5 cm. Ini potensial dia untuk menjadi disfungsi dasar panggul. Ya, bisa juga pakai MRI, tapi MRI ada keterbatasan, di samping biayanya mahal, ya tentu saja keterbatasan yang lain juga harus diperhatikan. Nah, ini ada smart pelvic, ini hanya punya waktu cuma 6 menit, Anda bisa mendeteksi seluruh kompartemen anterior ya. Saya kira ini Anda bisa deteksi di sini ya.
Nah, ini yang kita sebut bisa, ini Budiman Satu Assessment. Ini kita melakukan itu juga idenya saya lihat karena memang kok tidak mudah gitu mendeteksi awal. Kemudian 2012 kita mencoba menemukan itu, dan kemudian baru timbul, sayang manuskrip ini saya cuma submit itu di MJI ya, Medical Journal Indonesia ya. Kemudian baru tahun-tahun berikutnya baru banyak orang meneliti mengenai masalah. Sebetulnya kita juga sudah lebih dulu gitu ya meneliti masalah ini ya. Nah, ini adalah sistem scoring yang teman-teman bisa pakai ya, paling tidak untuk secara kasar. Ini model 1, ini ada 3 variabel ya, episiotomi dilakukan apa tidak. Kalau iya, tulis angkanya 1. Kalau 2, kalau umpamanya dia lebih dari 60 atau 65 menit, tulis kalau iya gitu ya, ini skornya 2. 1 tambah 2 sudah 3. Kemudian kalau berat badan bayi itu ya, berat bayi lahir itu kalau lebih dari 3.325 gram, ini nilainya adalah 1. Jadi 1 tambah 2 tambah 1, 4. Jadi total scoring 4. Kalau ini ditemukan, kita lihat di sini probability-nya. Skor 4, ini prediksi dia adalah untuk terjadi levator ani injury atau damage itu kurang lebih 80%. Jadi termasuk risiko tinggi. Apa yang mesti dikerjakan buat pasien ini? Kita hanya memberikan edukasi dan konseling. Pilihan ada pasien. Sekarang nggak boleh kita dokter yang memilihkan. Pilihan ada di dia. Kalau kita udah kasih tahu dia risiko tinggi, kemudian dia kepengen lahir normal, nggak apa-apa. Dia bisa lahir normal, tapi 3 bulan, kirim. Ya, mungkin kirim ke dokter Fernandi umpamanya ya, atau kemana saja yang punya fasilitas untuk memeriksa pelvic floor. Dengan smart pelvic itu lebih mudah begitu ya, atau dengan cara-cara yang lain ya. Itu tentu saja kita ingin memastikan dengan USG itu betul-betul ada damage apa tidak. Nah, kalau udah ada rusak, nah itu yang problem. Ya, sebaiknya jangan sampai dia mengalami persalinan pervaginam di kehamilan yang berikutnya. Nah, ini model scoring yang kedua. Ini juga untuk mempermudah teman-teman semua menggunakan ini. Kalau ini hanya dua variabel. Yang satu ini ada robekan perineum, yang dimaksud di sini adalah ruptur perineum adalah di ruptur grade 3 dan 4. Yang dimaksud di sini. Ya, kalau dia sphincternya robek, ya artinya dia di grup robekan grade 3, ini skornya 2. Kalau kalah 2 tadi lebih dari 65 menit, ini skornya 1. Jadi 2 tambah 1, 3. Total skor 3. Ini 3 ini prediksi dia untuk terjadi levator ani damage itu sekitar 88%. Ini juga risiko tinggi. Tinggal mana nanti teman-teman yang ingin menggunakan kriteria sistem scoring ini. Ya, ini lebih mudah, bisa dipakai bidan. Kalau ini mungkin bidan kurang begitu tahu ya, tapi kalau teman-teman sejawat tentunya tahu sih grade 3 seperti apa gitu ya. Kalau yang lebih mudah di grade yang di skor di model 1. Tapi ini bisa dipakai dua-duanya ya di tempat kerja sejawat. Kalau ini prediksinya tinggi, tentu saja Anda sudah bisa memberikan edukasi ya, kalau perlu Anda rujuk ya, seperti itu ya. Itu yang saya kira perlu dipertimbangkan. Jadi bagaimana kita memodifikasi adalah kita nanti membuat guideline ya khusus yang berlaku buat ASEAN, karena selama ini kan adanya buat Eropa gitu ya. Ini kita coba multi center ya, mungkin nanti kita ajak teman-teman yang punya barangkali puskesmas bagaimana kita membuat satu guideline yang bisa dipakai bersama di lini primer, sekunder, tersier ya. Dan tentu saja kita akan, karena kita kebetulan saya juga di Himpunan Uroginekologi Indonesia, ini juga sebagai sebagai afiliasi susah dengan uroginekologi. Ya, jadi itu yang saya kira tantangan kita, memang pengetahuan kita memang kurang, ya, apalagi finansial, SDM masih terbatas, dan tentu saja dukungan dari pemerintah ini sangat. Jadi ini menjadi challenge buat kita semua. Ya, bagaimana mencegah melakukan challenge tersebut? Tentu saja intinya adalah upaya pencegahan itu sangat penting, dan research itu perlu dilakukan, baik untuk epidemiologi research apun ke operational research. Ya, jadi saya kira itu yang perlu kita pentingkan, awareness juga kepada para
sejawat kita ataupun para masyarakat kita itu juga perlu digalakkan. Jadi setiap orang itu kan yang paling penting kita mau merubah dunia, tapi dia lupa dia tidak mau merubah dirinya sendiri, ya. Jadi tidak mungkin itu bisa terjadi. Ya, kebanyakan kita tuh ingin merubah yang lain, tapi diri kita sendiri tidak ingin berubah. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menghargai setiap perempuan di Indonesia, ya, agar mereka bisa hidup lebih baik, ya. Jadi inilah yang kira-kira bagaimana challenge kita sebagai seorang dokter itu juga bisa menghargai diri kita sendiri. Kalau itu sejawat perempuan, tentu saja yang sejawat pria tentu saja bisa melakukan upaya-upaya bagaimana agar hidup mereka itu menjadi sejahtera, dalam arti kata quality of life-nya lebih baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.